Presentasi kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aulia Wulandari dengan NIM 2096144079. Di sini saya akan mempresentasikan materi hubungan industrial yang berjudul Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja untuk memenuhi mata kuliah Hubungan Industrial yang diampu oleh Bapak M. Haidar Ali, SMMM. Langsung saja, yang pertama, definisi hubungan kerja. Hubungan kerja ialah hubungan antara buruh dan majikan yang berlangsung sejak terjadinya perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Surat perjanjian kerjasama dibuat agar pihak yang terlibat merasa tenang dan aman. Hal ini terjadi karena surat perjanjian kerja mengikat keduanya. Adapun untuk unsur-unsur hubungan kerja ada 3. Yang pertama yakni pekerjaan merupakan sesuatu yang harus dilakukan yang merupakan kewajiban bagi para pekerja, dan yang kedua merupakan upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja yang dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, dan yang ketiga adalah perintah yakni perkataan yang bermaksud menyuruh untuk melakukan sesuatu. Pengertian PHK. PHK atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja. PHK tergolong ke dalam 2 jenis, yakni PHK dalam kondisi normal dan PHK dalam kondisi tidak normal. Pada kondisi normal, PHK akan menciptakan suasana yang menyenangkan, dan pada kondisi tidak normal, PHK menyebabkan kesedihan bagi pekerja. Untuk jenis pekerja yang lain, yang pertama, PHK karena meninggal dunia atau perjanjian kerja yang telah habis. Yang kedua, PHK akibat pelanggaran perjanjian kerja. Yang ketiga, PHK akibat kondisi tertentu. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah PHK akibat kesalahan berat bagi pekerja. Untuk langkah-langkah apabila terjadi PHK, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang pertama, sebelum semua pihak harus melakukan upaya untuk menghindari terjadinya PHK. Yang kedua, bila PHK tidak dapat dihindari, maka pengusaha atau serikat pekerja mengadakan perundingan. Yang ketiga, jika perundingan berhasil, maka dibuatlah persetujuan bersama. Yang keempat, apabila tidak berhasil, maka pengusaha mengajukan permohonan penetapan disertai dasar dan alasan kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dan yang kelima, selama belum ada keputusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka kedua pihak tetap melaksanakan kewajibannya masing-masing. Jadi kesimpulannya, hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara buruh dan majikan yang kemudian diikat oleh pemerintah melalui perjanjian kerja. Untuk 3 unsur hubungan kerja diantaranya pekerjaan, upah, dan perintah. Dalam hubungan kerja juga terdapat istilah PHK, yakni pemutusan hubungan kerja dengan berakhirnya hubungan antara pekerja dan pemberi kerja karena beberapa hal. Kemudian terdapat 2 jenis PHK, diantaranya PHK dalam kondisi normal dan PHK pada kondisi tidak normal. Pada kondisi normal menciptakan kebahagiaan bagi pekerja, dan pada kondisi yang tidak normal bisa menciptakan kondisi yang tidak menyenangkan atau kesedihan. Ketika PHK terjadi, maka hak pekerja juga harus diberikan, dengan catatan PHK terjadi bukan karena pelanggaran norma oleh karyawan. Jika tidak, maka akan terjadi beberapa penyelesaian, diantaranya secara birokratif, mediasi, konsiliasi, dan juga arbitrase. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.